Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita simak, kita perhatikan brosur hari ini, Ahad 1 November 2020 yang bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Salat berjamaah bagian yang kedua. Tata tertib salat berjamaah. Bagi seorang imam, 1. Yang lebih mengerti serta lebih fasih tentang Al-Quran. 2. Yang lebih memahami sunnah Rasul. 3. Yang lebih dahulu hijrah, baik hijrah dari Makkah ke Madinah sebagaimana para sahabat, maupun hijrah dari segala yang buruk kepada yang baik. 4. Yang lebih tua atau yang lebih dahulu Islamnya. 5. Yang lebih dicintai dengan kecintaan yang dibenarkan oleh agama. Dasar penetapan tersebut, an Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanu salasatan falyaqummahum ahaduhum wa ahaqquhum bil imamati aqra'uhum. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mereka 3 orang, maka hendaklah mengimami mereka salah seorang di antara mereka, dan yang paling berhak menjadi imam di antara mereka ialah yang paling pandai atau faham di antara mereka. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 464, nomor 289. An Abi Mas'ud al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi, fa in kanu fil qiraati sawaan fa a'lamuhum bis sunnati, fa in kanu bis sunnati sawaan fa aqdamuhum hijratan, fa in kanu fil hijrati sawaan fa aqdamuhum silman, wala ya ummanna ar-rajulur rajula fi sultanihi wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi izni. Rawahu Muslim. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengimami suatu kaum itu hendaklah orang yang lebih pandai atau faham tentang kitab Allah di antara mereka. Apabila mereka itu di dalam kefahamannya sama, maka yang lebih mengetahui di antara mereka tentang sunnah. Jika mereka itu sama dalam pengetahuannya tentang sunnah, maka yang lebih dahulu hijrah. Jika mereka itu sama dalam hal hijrahnya, maka yang lebih dahulu di antara mereka masuk Islam. Dan janganlah seseorang mengimami orang lain di dalam kekuasaannya, dan janganlah ia duduk di tempat kehormatannya yang berada di dalam rumahnya, kecuali dengan izinnya. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 465, nomor 290. An Ismail bin Raja'in qala sami'tu Ausabna Zam'ajin yaqulu sami'tu Aba Mas'udin yaqulu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi wa aqdamuhum qira'atan, fa in kanat qira'atuhum sawaan fal ya ummahum aqdamuhum hijratan, fa in kanu fil hijrati sawaan fal ya ummahum akbaruhum sinnan, wala ta ummanar rajula fi ahlihi wala fi sultanihi, wala tajlis ala takrimatihi fi baitihi illa an ya'zana laka aw bi iznih. Rawahu Muslim. Dari Ismail bin Raja, ia berkata, saya mendengar Aus bin Zam'aj berkata,
Saya mendengar Abu Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, orang yang mengimami suatu kaum hendaklah orang yang paling pandai di antara mereka tentang kitab Allah dan lebih baik di antara mereka bacaannya. Jika bacaan atau kefahaman mereka itu sama, maka hendaklah mengimami mereka orang yang lebih dahulu di antara mereka berhijrah. Jika mereka itu sama di dalam hijrahnya, maka hendaklah mengimami mereka orang yang paling tua umurnya di antara mereka. Dan janganlah kamu mengimami orang lain di dalam keluarganya, dan jangan pula di dalam kekuasaannya. Dan janganlah kamu duduk di tempat kehormatannya di dalam rumahnya, kecuali orang tersebut mengizinkan untukmu atau dengan izinnya. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 465, nomor 291. An Aisyah taqalat, lamma sakula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaa Bilalun yu'zinuhu bis salati. Faqala, muru Aba Bakrin fal yusalli bin nasi. Qalat, faqultu ya Rasulullah, inna Aba Bakrin rajulun asifun wa innahu mata yakum maqamaka la yusmi'in nasa falau amarta Umar. Faqala muru Aba Bakrin fal yusalli bin nasi. Qalat faqultu li Hafsata quli lahu inna Aba Bakrin rajulun asifun wa innahu mata yakum maqamaka la yusmi'in nasa falau amarta Umar. Faqalat lahu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna kunna la antunna sawahibu Yusufa, muru Aba Bakrin fal yusalli bin nasi. Qalat fa amaru Aba Bakrin yusalli bin nasi. Qalat lamma dakhala fis salati wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nafsihi khiffatan. Faqama yuhada baina rajulaini wa rijlahu takhuttani fil ardi. Qalat falamma dakhala al masjida sami'a Abu Bakrin hissahu dhahaba yata'akhkharu fa auma'a ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kum makanaka. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta jalasa an yasari Abi Bakrin. Qalat fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi jalisan wa Abu Bakrin qa'iman. Yaqtadi Abu Bakrin bi sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqtatin nasu bi sholati Abi Bakrin. Rawahu Muslim. Dari Aisyah ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit keras, Bilal datang memberitahu beliau bahwa waktu sholat sudah tiba. Beliau bersabda, suruhlah Abu Bakar untuk sholat bersama orang banyak. Aku berkata, wahai Rasulullah, Abu Bakar itu orang yang mudah menangis, dan apabila ia menempati tempat engkau sebagai imam, maka ia tidak bisa memperdengarkan suaranya kepada orang banyak. Sebaiknya engkau perintahkan kepada Umar saja. Beliau bersabda, suruhlah Abu Bakar untuk sholat bersama orang banyak. Aisyah berkata, lalu aku berkata kepada Hafsah, katakanlah kepada Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar itu orang yang mudah menangis, dan apabila ia menempati tempat engkau sebagai imam, ia tidak dapat memperdengarkan suaranya kepada orang banyak. Sebaiknya engkau perintahkan kepada Umar saja. Lalu Hafsah menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, sesungguhnya kalian benar-benar seperti perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf. Suruhlah Abu Bakar supaya sholat mengimami orang banyak. Akhirnya mereka menyuruh Abu Bakar untuk sholat mengimami orang banyak.
Aisyah berkata, di waktu Abu Bakar sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan dirinya agak enak. Lalu beliau berdiri dengan dipapah 2 orang berjalan di atas tanah. Aisyah berkata, ketika beliau masuk masjid, Abu Bakar mendengar suara beliau, lalu ia mundur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepadanya, tetaplah berdiri di tempatmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, lalu duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Aisyah berkata, beliau sholat bersama orang banyak dengan duduk, sedang Abu Bakar tetap berdiri. Abu Bakar mengikuti kepada sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang banyak mengikuti sholatnya Abu Bakar. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 313 nomor 95. An Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu salasatun la yaqbalullahu minhum sholatan man taqaddama qauman wa hum lahu karihuna wa rajulun atas sholata tibaron wa tibaru an ya'tiyaha ba'da an tafutahu wa rajulun i'tabada muharrarahu. Rawahu Abu Dawud. Dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan yang Allah tidak mau menerima salat mereka, yaitu orang yang mengimami suatu kaum sedang mereka, yakni orang yang diimami tersebut benci kepadanya, dan seseorang melaksanakan salat yang sudah bukan waktunya, yaitu dia melaksanakan salat setelah waktu salat tersebut hilang, dan orang yang menjadikan orang merdeka sebagai budak. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 162 nomor 593. An Ibnu Abbasin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran rajulun amma qauman wa hum lahu karihuna wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun wa akhwani mutasarimani. Rawahu Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 3 golongan yang tidak terangkat salat mereka di atas kepala mereka meskipun 1 jengkal, yakni tidak diterima salat mereka, yaitu seseorang yang mengimami suatu kaum sedang mereka yang diimami itu benci kepadanya, dan seorang istri yang bermalam sedang suaminya marah kepadanya, dan 2 orang yang saling memutus persaudaraan. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 311 nomor 971. Qala Malik bin Khuwairisin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man zara qauman fala ya ummahum wal ya ummahum rajulun minhum. Rawahu Abu Dawud. Malik bin Khuwairis berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengunjungi suatu kaum, maka janganlah mengimami mereka, dan hendaklah mengimami mereka salah seorang dari kaum itu. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 162 nomor 596. Keterangan dari hadis-hadis tersebut dapat diambil pengertian bahwa tuan rumah atau orang yang berkuasa di daerah itu lebih berhak menjadi imam, kecuali bila mereka mempersilahkan orang lain untuk mengimaminya. An Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man amma qauman falyattaqillaha wal ya'lam annahu zaminun mas'ulun lima zamina
Wa in ahsana kana lahu minal ajri mislu ajri man shalla khalfahu min ghairi an yantaqisa min ujurihim syai'an wa ma kana min naqsin fahuwa alaihi. Rawahu Tabrani fil Awsat. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengimami suatu kaum, maka hendaklah takut kepada Allah dan hendaklah mengetahui bahwa ia sebagai orang yang bertanggung jawab dan akan ditanya tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya. Jika ia memperbagus di dalam sholatnya, maka ia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang sholat di belakangnya tanpa berkurang sedikit pun dari pahala mereka. Sedangkan apa-apa yang berupa kekurangan, yakni sholatnya tidak baik, maka yang demikian itu menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat juz 8 halaman 369, nomor 7751, dhaif, karena di dalam sanadnya ada perawi bernama Mu'arrik bin Abbad. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, imam-imam itu salat untuk kamu sekalian. Jika mereka itu benar di dalam sholatnya, maka pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Dan jika mereka itu berbuat salah di dalam sholatnya, maka kalian mendapatkan pahala sholat itu dan mereka mendapatkan dosanya. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 170. Hal-hal yang dilakukan oleh imam sebelum sholat. Memperingatkan para makmum untuk merapikan shaf serta mengaturnya. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawwu sufufakum fa inna taswiyatas shaffi min tamamis sholati. Rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ratakanlah shaf-shaf kalian, karena sesungguhnya meratakan shaf itu termasuk dari kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 324, nomor 124. An Anasin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis sholati. Rawahul Bukhari. Dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ratakanlah shaf kalian, karena sesungguhnya meratakan shaf itu termasuk dari mendirikan sholat. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 177. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholati. Rawahu Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ratakanlah shaf-shaf kalian, karena sesungguhnya meratakan shaf itu termasuk dari kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 317, nomor 993. An Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala tahtalifu alaihi fa iza raka'a farka'u wa iza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu wa iza sajada fasjudu wa iza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un wa aqimus shaffa fis sholati fa inna iqamatas shaffi min husnis sholati. Rawahul Bukhari.
Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diturut, maka janganlah kalian menyelisihinya. Apabila imam rukuk, rukuklah kalian. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah Rabbana lakal hamdu. Apabila imam sujud, sujudlah kalian. Apabila imam sholat dengan duduk, sholatlah kalian semua dengan duduk. Dan luruskanlah shaf kalian dalam sholat, karena meluruskan shaf itu termasuk baiknya sholat. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 176. Anin Nu'man ibn Bashirin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Rawahu Muslim. Dari An-Nu'man bin Bashir, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kalian akan meratakan shaf-shaf kalian, atau jika tidak mau, Allah akan merubah di antara wajah-wajah kalian. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 324, nomor 127. An Simak bin Harbin qala sami'tu Nu'man bin Bashirin yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'an nama yusawwi bihal kidaha hatta ra'a anna qad aqalna anhu summa kharaja yauman faqama hatta kada yukabbiru fara'a rajulan badiyan sadruhu minas saffi faqala ibadallah la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Rawahu Muslim. Dari Simak bin Harb, ia berkata, saya mendengar An-Nu'man bin Bashir berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meratakan shaf-shaf kami sehingga berjajar seperti anak-anak panah yang tertata rapi, sehingga beliau melihat bahwa kami telah memahaminya. Kemudian pada suatu hari beliau keluar untuk sholat. Ketika beliau akan bertakbir, beliau melihat seorang laki-laki yang dadanya menonjol dari shaf. Kemudian beliau bersabda, wahai hamba-hamba Allah, sungguh kalian akan meratakan shaf-shaf kalian, atau jika tidak mau, Allah akan merubah di antara wajah-wajah kalian. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 324, nomor 128. Anil Bara ibn Azib bin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallalu saffa min nahiyatin ila nahiyatin yamsahu sudurana wa manakibana wa yaqulu la takhtalifu fatahtalifa qulubukum wa kana yaqulu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil awwal. Rawahu Abu Dawud. Dari Al-Bara bin Azib, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi barisan shaf dari sudut ke sudut. Beliau meratakan dada-dada kami dan bahu-bahu kami sambil bersabda, janganlah kalian maju mundur, yang menyebabkan maju mundurnya hati kalian pula. Dan beliau bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada ahli shaf yang pertama. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 178, nomor 664. An Anasin qala uqimatis sholatu fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi faqala aqimu sufufakum wa tarassu fa inni arakum min wara'i zuhri. Rawahul Bukhari. Dari Anas, ia berkata, salat telah diiqamati, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menghadap kepada kami dengan wajahnya, lalu bersabda, luruskanlah shaf-shaf kalian dan rapatkanlah, karena sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari balik punggungku. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 176. An Abi Mas'udin qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana bis salati wa yaqulu istawu wa la tahtalifu fatahtalifa qulubukum liyalini minkum ulul ahlami wan nuha summal ladzina yalunahum rawahu Muslim. Dari Abu Mas'ud ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meratakan pundak-pundak kami dikala membetulkan shaf untuk salat seraya bersabda, luruskanlah shaf kalian dan janganlah berselisih, yang satu maju ke depan dan yang lain mundur ke belakang, yang menyebabkan berselisih pula hati kalian. Hendaklah dekat kepadaku orang-orang yang mempunyai akal dan kepandaian di antara kalian, kemudian orang-orang yang di bawahnya, kemudian orang-orang yang di bawahnya. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 323, nomor 122. An Abdullah bin Mas'udin qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha summal ladzina yalunahum salasan wa iyyakum wa haisyatil aswaqi. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah dekat kepadaku orang-orang yang mempunyai akal dan kepandaian di antara kalian, kemudian orang-orang yang di bawahnya. Beliau menyabdakan, kemudian orang-orang yang di bawahnya sebanyak 3 kali, dan jauhilah hiruk pikuk seperti pasar. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 323, nomor 123. An Anasin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhuhri wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi. Rawahul Bukhari. Dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, luruskanlah shaf-shaf kalian, karena sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari balik punggungku. Anas berkata, dan dahulu seseorang dari kami menempelkan bahunya kepada bahu temannya dan tapak kakinya dengan tapak kaki temannya. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 177. An Simakin qala,